Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, dimana kali ini menjawab pertanyaan dari nomor WhatsApp dan tidak tahu nama penanyanya karena melalui nomor WhatsApp. Mau tanya tentang zakat, Ustadz. Yang pertama tentang zakat mal. Itu berapa persen zakatnya? Dan kalau itu sewa, apakah semua modal dipotong terlebih dahulu? Yang kedua tentang zakat penghasilan. Terima kasih. Demikian pertanyaannya, Buya. Monggo langsung, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala jami'i man tabi'a wa wala ba'du. Berarti pertanyaannya ada dua. Yang pertama zakatul amwal, yang kedua zakatul mihad, zakatul mihnah. Tentang zakat, di dalam Islam itu kan ada infak, diperintah infak, perintah sedekah. Itu yang diperintah di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tuhmilu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Di firman ini oleh Allah ditujukan kepada orang-orang beriman. Artinya Allah panggil orang-orang yang tunaikan zakat itu dengan panggilan yang terhormat, yaitu ladina amanu. Wahai sekalian orang-orang beriman, berinfaklah atau infakkanlah oleh kalian apa yang kalian kasab, atau kasab kalian diinfakkan, hasil dari kasab kalian. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Dan ingat, jangan pernah berinfak dengan sesuatu yang jelek. Nanti carilah, kalau mau berinfak, bersedekah, berikanlah yang baik-baik juga, jangan yang jelek. Karena walastum biakhidhihi illa antum midufi, karena kalau Anda seandainya diberi yang jelek, Anda tidak akan mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Sama. Jadi umpama Anda mau berinfak beras, jangan ambil beras yang sudah hitam-hitam. Berinfaklah beras yang baik, karena Anda seandainya Anda diberi yang hitam juga tidak mau gitu. Itu secara umum seperti itu di dalam Al-Quran. Kemudian itu berkembang, jadi maka sabtum itu bermacam-macam, kasab itu bermacam-macam. Ada kasab dagang, sehingga yang wajib dizakati itu banyak, dihitung dalam dan berlandaskan hadis juga. Yang pertama yaitu zuru, mimma akhrajna lakum minal ardi, yang dikeluarkan dari bumi, yaitu pertanian seperti padi, gandum dan lain sebagainya. Itu zakatnya sepersepuluh. Iya, sepersepuluh. Umpama 1 kintal, zakatnya sekilo. Umpama itu ukurannya. Iya. Sepersepuluh. Umpama 1 ton berarti 1 kintal. Itu yang pertanian. Kemudian kalau yang kasab seperti perdagangan itu 2,5%. Kalau kemudian yang ketiga kan
hewan peliharaan, masyiyah, maka zakatnya ada peraturan-peraturan tertentu. Kalau kambing 40 zakatnya apa, kambing 1, kalau sapi 30 zakatnya apa, kalau unta, nah itu kan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah pertanyaannya adalah, Ya, kalau zakat mal ini berapa zakat persen? mal. Iya, zakat mal berapa mal. persen? Nah ini semua yang tadi zakat mal, jadi dibagi-bagi. Kalau yang dimaksud di sini mal hasil perdagangan, maka 2,5%. 2,5%. Atau toko umpama. Jadi toko itu di akhir tahun dikalkulasi semuanya, modal dan laba dikalkulasi. Bahkan walaupun rugi dikalkulasi, harus dikeluarkan zakatnya juga. Kalau sudah sampai batas nisab, karena di mayoritas madhab itu ada nisab, ada batas, kecuali di madhab Hanafi tidak ada batas, tidak ada batas nisab. Yang penting berniaga, berdagang atau berkasab tanpa ada batas-batas tertentu dikeluarkan zakatnya. Artinya ketika sudah berdagang, walaupun hasilnya sedikit, ya dari sedikit itu diambil berapa persen untuk zakat? Zakat 2,5%. Iya. Kalau madhab Hanafi tidak ada batas-batas nisab. Nah, kalau yang lain mayoritas ulama membatasi, jadi harus sampai batas nisab. Nisab, ukuran nisab itu adalah emas, yaitu sekitar 98 gram. Ukuran nisab 98 gram. sekitar itu. Baru kemudian diwajibkan berzakat. Nah, kalau sudah memiliki aset seperti itu dalam perniagaannya, sekitar senilai 98 gram itu, kalau sekarang umpama harga emas 1 juta, maka sekitar 98 juta. Iya. Nah, kalau sudah asetnya seperti itu, maka wajib dikeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Itu dikalkulasi dari semuanya, tidak dipotong modal. Iya. Jadi umpama modalnya awal tahun 100 juta, setelah di akhir tahun ternyata mencapai 150 juta, maka dikumpulkan satu. Jadi zakatnya adalah 2,5% dari 150 juta. Dari 150. Dari 150. Artinya modal dengan hasil itu Disatukan. disatukan. Nah, karena itu kan yang dipekerjakan, Iya. yang mendatangkan uang 50 juta itu karena ada 100 jutanya. Iya. Di samping ya bekerja kan begitu. Bukan kalau misalkan modalnya 100 juta kemudian mendapatkan hasil 200 juta, 200 jutanya yang wajib zakat begitu Nah, Bu, semua ya? dengan modalnya. Dengan modalnya begitu. Tetapi ketika berniaga modalnya 100 juta dan hasilnya 10 juta misalkan, ini kan tidak wajib zakat begitu Bu, ya? Wajib tetap. Tetap wajib. Kalau modalnya sampai seharga nilai emas tadi. Oh, berarti di jumlah total keseluruhan Total. begitu ya? Iya. Dulu sampai dengan apa harga jarumnya dihitung juga, barang-barang yang ada dihitung. Di label harga semua. Jadi penanya di sini apakah termasuk bagian kalau misalkan tokonya itu hasil sewa gitu? Apakah Kalau kalau hasil sewa, maka ya sewanya dibayar dulu. dibayar dulu? Berarti Sewa. tidak terhitung di zakat ini berarti? Iya. Nah, Iya, yang dikeluarkan zakatnya modal yang berputar, bukan tempatnya. Nah, kalau tempat, tokonya, rumahnya tidak. Iya. Tidak perlu diketahui apa hasil bangun sendiri atau sewa atau apa. Yang jelas tempat tidak terhitung gitu. Jadi yang dihitung dan dikeluarkan zakatnya adalah modal dan labanya. Dan nisabnya, nisab pertanian atau padi itu 1 ton. 1 ton. Sekitar 1 ton. 900 kiloan Bu, ya? 900 kilo lebih. Iya, lebih ya. Sekitar 1 ton. Nah, semua itu berlandaskan ayat
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka orang-orang yang mempunyai harta, sedekatan, sebagai sedekah. Di sini tafsirannya zakat, sedekah yang wajib karena ada perintah harus diambil. Iya. Kemudian tutahirum, untuk mensucikan masyarakat. Jadi kedua belah pihak yang mengeluarkan zakat itu disucikan dari dosa karena menimbun harta, tidak menunaikan kewajiban. Terus masyarakat yang menerima disucikan dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kesengsaraan. Iya. Tutahiruhum. Jadi tathirul mujtama, membersihkan kehidupan bermasyarakat ini menjadi baik. Kemudian bagi yang dikeluarkan zakatnya, shalli 'alaihim, doakanlah mereka. Jadi baik orang yang mengeluarkan zakat didoakan oleh yang menerima zakat, yang menerima zakat juga didoakan plus diberi sesuatu atau zakat dari orang yang mengeluarkan zakat. Nah, itu akan tercipta satu kehidupan masyarakat yang harmoni, sama rasa, yang harmoni, sama rata, dan lain sebagainya. Ada contoh dalam hal tersebut, kan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Para sahabat, baik sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin itu, kata mereka dalam hadis-hadis sahih, setiap mereka mempunyai hewan peliharaan lebih dari satu, maka satunya untuk saudara-saudaranya. Yang lebih dari satu itu, sama mereka punya kambing 3, maka yang satu dipelihara sendiri, 2-nya untuk saudara-saudara yang fakir. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat seperti itu. Begitu pula ketika memiliki ladang pertanian, tidak dinikmati sendiri. Iya. Ini diberikan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis sahih ada seseorang datang kepada Rasulullah dan menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sekarang dalam keadaan sangat sengsara dan tidak ada yang mau dimakan. Kemudian Rasulullah bertanya pada istri-istri beliau yang 9, semua mengatakan, ma lana illal ma. Kami, wahai Rasulullah, istri-istri Rasulullah itu, kami kebetulan sekarang tidak punya apa-apa kecuali air putih. Iya. Di Rasulullah alaihi salatu wasallam dan keluarganya itu, keluarganya, istri-istri baginda Nabi menjawab, kami tidak memiliki apa-apa kecuali air putih sekarang. Dan itu dalam waktu yang berhari-hari yang seperti itu. Iya. Maka Rasulullah menulis pada salah seorang sahabat, man yudhifuh lahu al-lailah, kata Nabi, siapa yang akan membawa dia sebagai tamu malam ini. Lalu berdirilah seorang sahabat Ansar, faqala ana ya Rasulullah, saya, wahai Rasul, saya. Silakan bawa, kata Nabi. Nah, dibawa ke rumahnya, dan itu sangat menghormat karena tamu Rasulullah. Iya. Dia bilang pada istrinya, hal indaki syai'un, Dek, istri, apakah anda punya sesuatu malam ini? Istrinya bilang, tidak ada kecuali beberapa makanan untuk anak-anak kita. Anaknya ada sekitar 5 orang. Tidak ada apa-apa kecuali makanan anak-anak kita. Sementara sang suami sudah kadung membawa tamu, dan itu dianggap tamu Rasulullah alaihissalam. Begini saja, ini tamu Rasulullah, kita harus hormat.
Jadi ashghilihim. Jadi coba anak-anak kita itu dicarikan mainan supaya sibuk. Jadikan mainan, sibuk itu bermain. Kalau sudah lelah nanti bermain, ajak tidur mereka. Dilaksanakan oleh istrinya. Jadi disibukkan dengan permainan anaknya. Ini dalam hadis sahih muttafaq alaih. Kemudian setelah lama bermain diajak tidur lelap. Iya. Dan makanannya ada. Akhirnya makanan yang untuk anak-anak itu disuguhkan pada tamunya. Kata suaminya pada istri tadi, nanti kalau sudah makanan tersajikan, matikan lampu. Dan buatlah tamu itu seakan-akan kita makan. Padahal tidak makan, lapar juga. Dilaksanakan oleh istrinya seperti yang disampaikan oleh suami. Jadi lampunya begitu tersaji, makan tamu itu dan lampunya dimatikan dan dibuat seakan-akan melihat tuan rumah makan. Nah, itulah kehidupan para sahabat. Artinya apa? Artinya lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Dan itu dinaskan dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud darah, terus wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Jadi mereka para sahabat Ansar lebih mementingkan, mendahulukan kepentingan orang-orang lain, yaitu sahabat Muhajirin, dari walaupun dirinya sendiri sangat membutuhkan. Itu rata kehidupan para sahabat. Nah, seandainya kehidupan kita sekarang umat Islam ya walaupun tidak seperti itu, tapi kita mengarah pada hal tersebut. Ketika orang yang memiliki harta peduli dengan yang fakir miskin, maka kehidupan akan insya Allah jaya makmur. Nah, itu diantara fungsi dari zakat atau diwajibkannya zakat. Artinya betapa agung tujuan kewajiban zakat bagi orang-orang yang memiliki harta tersebut. Iya Bu ya. Terus di sini juga yang kedua zakat profesi, zakat penghasilan. Itu yang disebut dengan dalam istilah fikih mutaakhirin. Itu bukan kalau di masa lalu, di masa tabi'in, masa sahabat, masa tabi'in, masa para imam. Para imam mujtahid, terutama imam yang 4 madhab itu tidak menyebutkan hal tersebut, tapi setelah itu ada. Jadi secara khusus akhirnya tidak menyebutkan secara khusus mereka rahimahumullah ta'ala, tapi setelah itu disebutkan secara khusus yang disebut dengan zakatul mihnah atau zakatul mihanil harrah. Jadi zakat profesi. Profesi itu kan seperti guru, seperti pejabat, seperti dokter, karyawan dan sebagainya. Ya, profesi, profesional. Nah, itu juga diwajibkan zakat. Kenapa? Karena termasuk kasab tadi. Jadi kasab orang dulu dan ke orang sekarang kan beda. Iya. Jadi kalau sudah jadi pegawai sulit sekali untuk bercocok tanam. Jadi masuk kasab juga. Iya. Makanya zakatnya sama seperti kasab, seperti dagang tadi, 2,5%. Sama seperti dagang, tidak sama seperti dengan pertanian Bu ya? Enggak, dagang dan kasab, masuk kasab. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi berinfaklah dengan apa yang baik dari hasil kasab kalian. Jadi kasab termasuk profesi itu tadi kasab. Artinya umpama profesinya sebagai tukang bangunan, kalau sampai satu nisab maka wajib dikeluarkan zakat itu. Nisabnya tadi ukurannya emas. Ini kalau menurut mayoritas para imam. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak ada batas itu. Yang penting dapat gaji 10 juta umpama, itu sudah tidak perlu mengukur ke emas itu. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, berarti dari 10 juta
2,5 juta. 2,5 juta. Iya Bu ya. Tidak, kalau itu dilaksanakan maka insya Allah kehidupan umat Islam akan baik, sama rata dan harmonis, tidak ada, akan suci dari iri, dengki, zalim, tidak ada itu. Jadi masyarakat yang menerima zakat kan tidak akan menzalimi orang yang kaya, gitu. Masyarakat yang berhak menerima zakat tidak akan iri dan dengki kepada orang lain yang kaya. Nah, keadaan kehidupan yang kurang harmonis ini mestinya perlu dipelajari apa penyebab dan sebab yang menjadikan seperti ini. Iya Bu ya. Terima kasih penjelasannya Bu ya, dan terima kasih untuk penanya, dan mohon maaf tidak disebutkan namanya karena tidak tahu, dan penanya di sini melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.